Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Ada apa lagi nih, kok kayak air banat nih, apa ini? Ini namanya adalah arhu. Arhu. Tapi sebetulnya musik damai semacam ini tidak ada di Nusantara. Dari mulai dari Singosari, sebelum Singosari itu ada prasasti yang melakukan damai, ada di ini ya, di Jajagung. Jadi sudah masuk di apa? Relief. Dari janji. Oke. Dan tapi ini namanya arhu ya, jadi alat gawai dari China ya. Memang apa-apa sekarang itu di China, Mbak. Memang sampai istilah beliau gini, Tuhan tuh memang menciptakan segalanya, sisanya itu China. Ya, teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, sampai lupa perkenalan. Episode kali ini kita kedatangan seorang, saya bilang, sosok kreatif, seniman rupa iya, terus apa ya, musik iya, termasuk tradisi iya, spiritual tradisi iya. Jadi lengkap, the one and only Mbah Priyo Sidi. Jadi sampean Priyo Sidi. Priyo Sunanto Sidi, 3 kata ya. Nah, balik lagi Mbak Priyo. Tadi di teaser di depan tak puterin video tentang jenengan mengukir busa ati dari mulai cuman sekedar mahkota sampai sebesar gebyok. Itu cuman pakai cutter aja ya. Wah, ini emang benar-benar seniman ini buat aku ini. Awalnya gimana itu, Mbak? Setelah sampean tak kenal ya wis iku lah, wis budayawan senior lah wis. Mau moro kok jadi apa namanya pengrajin
ini apa namanya baju-baju karnival. karnival. Iya, Pak. Awal bulannya itu saya bersama teman-teman dari Madura. Oh ya. Musik patrol. Buat musik patrol, ya terus. Iya. Mereka kesulitan sekali untuk mendesain serta untuk membuat ornamen atau hiasan-hiasan yang ada di kereta musik mereka. Yang di kereta musik yang dulu didorong dia, Mbak. Ya, benar. Akhirnya saya tawarkan pada mereka, coba nanti saya buatkan ornamen-ornamen musik untuk menambah keindahan daripada kereta musik. Selanjutnya juga ketika saya membuat semacam itu ternyata dilirik oleh para orang yang peduli dengan karnival yang ada di Madiun, putra yang ada di Madiun. Akhirnya saya diminta untuk ke sana untuk mendesainkan konsep-konsep tentang karnival yang bernuansa budaya lokal. Oh, jadi istilahnya ornamennya itu budaya lokal. Betul. Pernah nggak sih buat robot-robot itu? Sebenarnya bisa ya. Bisa aja, tapi saya tidak ingin ke arah situ karena Nggak tertarik ya, karena nggak ada budayanya. Nggak ada budayanya. Sama itu teman-teman yang ada di Bolangbesi, yang ada di daerah Malang Selatan Itu sudah ada ya? Sudah ada semacam itu. Oke. Kenapa kita tidak membagi apa? Ya segmen ya. Segmen supaya mereka fokus di situ, saya tak fokus di yang bernuansa tradisi. Oke. Yang pertama kali jenengan buat kan otomatis Mbak Priyo bukan belajar yang istilahnya gimana gitu kan, itu kan otodidak kan nyari-nyari sendiri kan. Nyari sendiri, saya melihat dari YouTube. bukan. Apa itu? Saya ceritakan dengan saya sendiri. Ya. Saya melihat bahwa dalam dari candi itu banyak sekali budaya yang harus diangkat. Oh, jadi dari ornamen candi itu yang buat inspirasi. Betul. Oke. Terus sebelum membuat yang besar-besar, buat yang kecil-kecil dulu. Enggak, saya langsung buat besar. Buat apa? Langsung besar. Karena saya Langsung besar yang berapa meter itu? saya paling besar saya bikin 3,5 meter ya pernah buat. Itu satu orang ya? satu orang. Kuat. Kuat karena tidak menggunakan rancangan yang sangat karena menggunakan spon hati dan rancangannya sangat minim sekali. Oh, pakai busa. Jadi beliau spon busa ya. Sehingga tidak ya spon ya busa ya. Ya, jadi spon ini bukan spon-spon yang foam ya. Karena foam itu tidak bisa didaur ulang oleh alam, tapi spon-spon ini bisa didaur ulang oleh alam. Contohnya saja bahwa kalau kita memakai sendal jepit, kita taruh di luar, itu akan dimakan rayap. Bisa lubang-lubang itu ya, kalau tempat sampah itu ya. Ya, bisa dimakan rayap berarti busa yang kami gunakan ini busa yang ramah lingkungan. Yang nggak merusak lingkungan. Karena bisa terurai ya secara alami. Dan masih ada makhluk-makhluk yang lain yang masih bisa memakan. Betul. Nah, terus ini lagi Mbak, kesulitannya di awal karena kan memang benar-benar otodidak ya. Iya. Kesulitannya di awal itu apa sih? Mengukir itu? Kesulitan di awal itu adalah membuat alat ukirnya. Untuk ngukirnya. Karena nggak mungkin pakai alat ukir pisau, alat ukir nggak mungkin ya. Tidak bisa karena Kaku ya. karena lenturnya media. Oh, kalau dikeras nggak mau. Tidak bisa. Sehingga harus menggunakan alat yang sekiranya yang kecil, yang betul-betul tajam. Terus elastis. Ya, elastis, tajam. Karena pakai gerak. Kalau pakai pangut nggak bisa ya. Tidak bisa, terlalu besar. Nggak bisa ya. Terlalu Oke. tebal dan terlalu besar. Terus dia harus elastis karena dibuat cekungan gampang. Cekungan gampang dan itu di tempat yang kecil-kecil. Mau. Pojok yang kecil bisa. Oke. Ya. Terus kemudian terjauh sampai kirim kemana? Pertama terdekat siapa?
terjauh kemana? Saya dulunya mungkin di Malang nggak dikenal. Oh malah lakunya Saya bukan orang Malang? Bukan orang Malang. Orang mana yang laku ke orang mana? Jadi saya lebih dikenal jadi orang Madiun karena saya berkaryanya diambil oleh orang Madiun. Oh untuk urusan ukir busa ati ini ya, untuk yang dibuat kostum karnival itu, jadi malah pertama kali orang Madiun yang tahu dan tertarik. Ya, benar. Oke. Dan sampai sekarang pun di Malang pun jarang yang dikenal oleh masyarakat Malang karena kostum saya itu beda dengan yang lain. Bedanya di mana? Bedanya semua ukiran, semua kostum ini harus bisa menceritakan. Oke. Kostum ini Ketika tadi Mbak Rio ngomong kalau inspirasi ukirannya itu dari relief candi, ya nggak ada habisnya. ya memang karena apa? Saya ingin tak menunjukkan pada dunia bahwa di tanah Jawa atau di Indonesia itu tidak kekurangan Ide, ide. nggak kekurangan inspirasi. Ya, ya kita membuat peri, membuat motif, membuat cerita itu Gampang, gampang. karena ada bahan bakunya ya. Bahan bakunya ada, ceritanya jelas, dan itu harus. Kenapa saya akan melakukan itu? Agar masyarakat itu tahu, Lebih ngepop. lebih ngepop dan lebih tahu sebenarnya siapa sih Prajna Paramita, siapa Kenaro. Dia tidak hanya melihat dari buku-buku sejarah yang mungkin ada yang keliru, tapi kita juga melihat sosok sebagai Kenaro kalau dibuat karnival. Kalau dibuat anu ya, kolosal gitu ya. Cantiknya bagaimana. Untuk gambarkan. Supaya apa, masyarakat lebih senang, lebih mengenal tentang sejarah Malang. Terus apa namanya? Yang paling favorit apa sih orang buat itu? Kostum apa yang paling favorit orang-orang itu biasanya buat? Kemarin saya banyak ya yang pesanan-pesanan dari luar itu rata-rata mereka minta ditingkatkan dengan budaya lokalnya masing-masing. Kemarin seperti di Blitar saya membuat karnival yang berada Dewi Rorohoi. Dewi apa? Ya, Dewi Rorohoi. Oh iya, aku nggak ngerti Mbak. Ya, makanya terus ada yang kemarin ada nama Gua Baru Putih, ada yang Dewi Putih, ada yang jadi mereka Termasuk bentukan Garuda ya. ya Garuda Wisnu Kencana itu buat dengan ini. rencananya saya akan buat untuk Malang. Ini Oke. Masih on proses. On proses. Ya, mudah-mudahan Malang mau menampilkan karnival ini. Keren. Itu keren itu sih buat aku. Soalnya apa? Yang main seni budaya minim sih. Aku hampir lihat ya seperti yang jenengan bilang tadi. Aku malah pertama kali lihat yang motifnya tradisional tuh malah aku di Madura malah yang buat awalnya memang buat itu apa namanya? Ya. Apa namanya kan Old Daul katanya orang Madura itu. Old Daul itu aku pernah tahu. Jadi mereka buat kereta kencana yang dari apa sih spon busa ati itu. Dengan menggunakan alat musik bekas. Iya, jadi alat bekas. Jadi buat apa emang kreatif banget sih. Ya. Itu punya karya teman-teman kita dari Madura. Luar biasa teman-teman menciptakan alat musik itu Iya. juga sampai ke Malang dan mana-mana jadi gantungan di Iya, benar. mana itu luar biasa. Sebenarnya sih Mbak ya, buat jenengan pelaku budaya itu sampai sejauh apa sih dia itu berfungsi buat society-nya, buat masyarakatnya itu kalau dia apa gitu. Jadi begini, terus terang kalau saya ini bukan pelaku budaya, saya hanya sekedar iseng-iseng aja bersama teman-teman bisa buat semacam ini supaya Nyontoni anak muda yang muda-muda ya. Tapi sebagai pelaku budaya seharusnya mereka bisa menjadi tuntunan, juga bisa menjadi salur teladan, juga bisa memberikan contoh. Betul. Agar apa yang dilakukan mereka, yang dilakukan untuk membuat
masyarakat ini lebih berarti. Jadi jangan aku seorang budayawan, seorang seniman tetapi tidak berkarya. Jadi dengan esensinya bisa disebut seniman, budayawan tuh kalau dia punya karya dan punya karya dan punya peduli terhadap budaya dan nggak berhenti ya, nggak berhenti, tidak hanya menunggu karya itu ketika ada pesanan. Nah ini berarti bukan seorang budaya, bukan orang seniman, pedagang. Jadi kalau memang dia itu seorang seniman dan budayawan, dibayar nggak dibayar tetap harus kreasi. Waduh. Jadi nggak nunggu Usumi tanggapan baru ini gitu. Ya ini sepakat saya satu kata dengan episode yang lalu Mas Anto Yunus itu bahwa ya orientasiku bukan profit gitu. Aku ya harus berkarya, itu senada ya kawan-kawan. Ya, jadi apapun kata mereka saya nggak mau tahu. Yang penting saya tidak mengangkat atau saya tidak ngomong bahwa saya seorang budaya. Saya bukan seorang. Ketika ada orang lain yang mendidik semacam ini, mendidik semacam ini, terserah mereka. Saya bukan yang guru. Ya dengan nggak maunya gitu, tapi mereka yang nyebut gitu kan ya. Wah ini luar biasa sekali yang harus kita jadikan contoh bahwa Mbak Priyo ini sudah lebih berkarir 50 tahun lebih nih. 50 tahun berkarir di dunia seni budaya, mulai seni pertunjukan sampai benar-benar yang pure ini ya, budaya spiritualnya ya. Jadi 50 tahun dan itu lebih dari 50 tahun dan itu buat saya adalah sebuah bukti tentang sebuah konsistensi dan eksistensi. Dan teman-teman semoga ini jadi inspirasi buat teman-teman bahwa sejatinya seseorang itu dihargai karena karyanya. Wah, ada pesan-pesan buat anak cucu saudara-saudara semua yang lihat tayangan ini. Jadi ini rekan-rekan, saudara-saudara, adik-adik, adik-adik, cucu-cucu, ya, cucu-cucu anak-anak. Jadi kalau kalian ingin menjadi bagian dari Indonesia, berkarya, apapun karyanya jangan takut. Kalian harus tetap berkarya agar kalian bisa membangun negeri ini sebagai negeri yang sangat luar biasa. Nah itu pesan dari beliau. Jadi kalau mau jadi bagian dari Indonesia, ya berkaryalah. Nah, jadi karya sekecil apapun itu berarti kalau niat Anda adalah untuk Indonesia.